Hai semuanya, perkenalkan nama saya Martua Rizky Tempu Bolon. Di sini saya akan menyelesaikan tugas hukum administrasi negara, yaitu di mana menjelaskan peradilan tata usaha negara yang di dalam bukunya ada ketentuan menjelaskan di bab 10, yaitu PTUN. Pertama-tama, dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara atau Pratun ada di Indonesia karena Indonesia menganut konsep negara hukum barat, yaitu Rechtsstaat, seperti penjelasan di bab sebelumnya, bab 9. Selain peraturan, ada 3 peradilan lain, yaitu wajib ada di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar pada pasal 24, yaitu peradilan umum untuk kasus perdata dan pidana, peradilan agama untuk kasus perkawinan, peradilan militer untuk para militer, peradilan tata usaha negara untuk suatu badan sebagai tempat warga masyarakat mencari keadilan dan harapan dapat memperoleh keadilan itu. Sebab ada kalanya aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan membuat keputusan yang melampaui batas wewenangnya, atau ada kekeliruan dalam menerapkan peraturan hukumnya saat menyelesaikan suatu masalah tertentu yang konkret, sehingga akibatnya ada warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan itu. Peradilan ini mempunyai wewenang yudikatif, yaitu menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau TUN yang dapat diperkarakan apabila telah menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata. Adapun yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Terus dalam peradilan tata usaha negara juga mengenal keputusan TUN fiktif yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat dilihat pada pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 dalam pasal 3 ayat 1. Tugas tersebut menentukan prinsip dasar, yaitu setiap badan atau pejabat tata usaha negara wajib melayani setiap permohonan warga masyarakat yang diterima apabila hal yang dimohonkan dan menurut peraturan dasarnya menjadi tugas kewajibannya. Kalau ia melalaikan kewajibannya itu, maka walaupun ia tidak berbuat apa-apa terhadap permohonan yang terimanya, undang-undang menganggap telah membuat penolakan permohonan tersebut. Ketetapan tata usaha negara yang seharusnya tertulis yang bersifat penolakan, tetapi tidak ditulis, ketetapan atau penolakan fiktif bisa dijadikan bukti di depan petun. Karena menganggapnya tertulis, dalam praktek memang dijumpai di samping penetapan tertulis yang berisi mengabulkan atau menolak suatu permohonan, juga dijumpai suatu sikap diam dari pejabat tata usaha negara yang bersangkut. Sikap diam yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 2 yaitu disamakan dengan keputusan tata usaha negara yang mengandung suatu penolakan negatif dan fiktif apabila jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang bersangkutan telah lewat, yaitu 4 atau 6 bulan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan ayat 3. Kemudian poin B yang dimana menyangkut karakteristik dari peradilan tata usaha negara. Ada beberapa karakteristik dari peradilan tata usaha negara yang bisa dijadikan perbedaan dengan peradilan-peradilan yang ada di Indonesia lainnya. Di antaranya adalah pada berlakunya beberapa asas peradilan TUN, yaitu asas praduga. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rehmatik sampai adanya pembatalan. Dengan asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan ketun yang digugat. Yang kedua ada asas pembuktian bebas. Artinya hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865
Burgerlich Book pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946. Yang ketiga ada asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim yang dimaksud untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Dan yang terakhir ada asas keputusan pengadilan punya kekuatan mengikat atau erga omnes. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan pengadilan tata usaha negara berlaku bagi siapa saja, tidak saja bagi para pihak yang bersengketa. Dalam rangka ini, kiranya ketentuan pasal 83 tentang intervensi bertentangan dengan asas erga omnes. Kemudian poin yang C ada organisasi tata usaha negara. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merumuskan pengertian sengketa TUN sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Dengan demikian, Ketun merupakan dasar berakhirnya sengketa TUN. Pasal 1 angka 3 merumuskan ketun adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang meliputi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan ketentuan pasal 8, Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat 1 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat 2. Struktur demikian mirip dengan struktur peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, namun alur perkara dalam peradilan umum berbeda dengan lingkungan tata usaha negara. Perbedaan itu disebabkan karena dalam jalur peradilan tata usaha negara terhadap saluran upaya administrasi, petun dibentuk dengan Kepres, sedangkan PTTUN dibentuk dengan UU. Dan poin yang D adanya upaya administrasi. Tidak semua ketun dapat langsung digugat melalui peradilan tata usaha negara terhadap keputusan tata usaha negara yang mengenal upaya administrasi. Disyaratkan untuk menggunakan saluran-saluran peradilan tata usaha negara yang diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 garing 86 untuk ketun yang memungkinkan adanya upaya administrasi gugatan langsung ditujukan kepada PTTUN. Dengan demikian ada dua jalur berperkara di muka peradilan TUN bagi ketun yang tidak mengenal upaya administrasi, gugatan ditujukan kepada petun. Sedangkan bagi ketun yang mengenal upaya administrasi, gugatan langsung ditunjukkan kepada PT TUN. Ada dua macam upaya administrasi, yaitu banding administrasi dan prosedur keberatan, yaitu dalam hal penyelesaian dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu pejabat tata usaha negara yang mengenal ketun, maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan. Dalam hal penyelesaian dilakukan oleh instansi atau instansi lain, maka prosedur itu disebut banding administratif. Keberatan dapat diajukan langsung kepada atasan penggugat langsung dan banding administratif diajukan kepada atasan dari atasan langsung penggugat. Poin yang E, kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Mengenai kompetensi peraturan dikenal ada dua kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut diatur pada pasal 47 dan diperjelas pada pasal 1 angka 10 serta pasal 3, yaitu peraturan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN, di mana sengketa TUN adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya ketun serta sikap diamnya pejabat, atau seharusnya pejabat tersebut mengeluarkan ketun tapi dia tidak mengeluarkannya.
Sedangkan kompetensi relatif adalah menyangkut wilayah hukum terjadinya sengketa ketun tersebut, diatur pada pasal 54. Terus tenggat waktu menggugat, yakni poin F, berdasarkan ketentuan pasal 55, tenggang waktu mengajukan gugatan adalah bagi yang pertama, bagi yang dituju dengan sebuah ketun, pihak kedua 90 hari sejak saat ketun itu diterima. Dan yang kedua, bagi pihak 3 yang berkepentingan 90 hari sejak saat ketun itu diumumkan. Poin G, hak gugat berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 yang dapat bertindak sebagai penggugat adalah yang pertama orang atau badan hukum perdata, yang kedua yang kepentingannya dirugikan oleh suatu ketun atau kebijakan tata usaha negara. Dengan begitu harus ada hubungan kausal antara ketun dengan kerugian atau kepentingan. Dalam hukum administrasi kita belum ada suatu ketentuan yang tegas tentang sifat hubungan kausal tersebut, yakni teori apa yang digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan kausal itu. Sebagai perbandingan dalam AWB disyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari adanya ketun. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menonton.